Selamat pagi semua. Jadi hari ini kami dari kelompok 6 kelas 5 Laboratorium Interaksi Komputer akan mempresentasikan tentang analisis prinsip desain dan user experience dari aplikasi Canva. Jadi di kelompok ini ada saya, Sherinet Korsen Kasya Purseria dari NIM 196-25135. Halo, selanjutnya ada saya, Yunagita Syanulan dari NIM 196-25285. Selanjutnya ada saya, Karen Evangeline Wahyudi dengan NIM 196-25010. Dan saya, Laura Paula Gosal dengan NIM 196-25155. Baik, jadi sebelumnya kami akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu perangkat lunak Canva. Jadi Canva itu merupakan platform desain online dan komunikasi visual yang membantu penggunanya untuk melakukan desain dalam bentuk apapun dan mempublikasikannya di mana saja. Canva dapat membantu menyelesaikan pekerjaan dalam bidang desain, meliputi pembuatan logo, spanduk, flyer, undangan, dokumen, dan lain-lain. Fitur utama dari Canva ini ada banyak, salah satunya itu templates yang sangat beragam, Elements, Magic Studio, and AI Powered Design, sama background removal. Selanjutnya kita akan beralih ke analisis kesesuaian Canva terhadap 10 prinsip desain. Prinsip pertama adalah visibility of system status. Prinsip ini menekankan bahwa sistem harus selalu memberitahu pengguna apa yang sedang terjadi. Pada Canva, hal ini terlihat dari adanya notifikasi all changes saved. Setiap kali perubahan tersimpan otomatis, serta adanya progress bar ketika mendownload desain. Prinsip kedua ada match between system and the real world. Sistem ini sebaiknya menggunakan bahasa dan simbol yang sesuai dengan dunia nyata. Canva sudah menerapkan ini dengan memakai istilah sehari-hari seperti text, elements, uploads, dan templates. Ada juga icon yang jelas sesuai dengan dunia nyata sehingga mudah dipahami. Prinsip ketiga adalah user control and freedom. Prinsip ini berarti pengguna diberi kebebasan untuk mengendalikan tindakannya dan memperbaiki kesalahan. Canva menyediakan tombol undo dan redo yang jelas. Elemen bisa dipindah, dihapus, atau dikembalikan dengan mudah. Dengan demikian, pengguna tidak takut salah dan justru lebih berani bereksperimen dalam desain. Prinsip keempat adalah consistency and standards. Canva konsisten dalam penggunaan icon, tata letak, dan istilah. Layout toolbar konsisten di setiap halaman, icon universal, tanda plus untuk tambah, tong sampah untuk hapus, dan format shortcut seperti Ctrl+Z, Ctrl+C juga mengikuti standar. Prinsip kelima adalah error prevention. File otomatis tersimpan sehingga resiko kehilangan data kecil, namun untuk beberapa fitur, error prevention masih terbatas. Misalnya, resolusi gambar bisa turun jika pengguna tidak sadar memilih kualitas rendah saat download. Oke, baik. Prinsip selanjutnya. Jadi, Canva itu telah menerapkan prinsip recognition rather than recall dengan baik. Jadi di sini tuh kita sebagai pengguna nggak perlu ngafalin seperti kode warna, ukuran font sama nama template karena semua pilihannya itu udah ditampilkan secara visual. Jadi kita tinggal memilih. Contoh lainnya adalah misal dari palet warna. Jadi untuk warna itu udah ditampilkan dalam bentuk kotak atau bulat. Jadi kita bisa langsung milih, nggak usah ngafalin kode dari warna tersebut. Selain itu, template desainnya juga udah ditunjukkan dengan thumbnail yang jelas. Jadi kita udah punya gambaran kira-kira template mana yang mau kita pakai. Nah, alhasil jadinya kita bisa milih atau membuat proses desain di Canva ini jadi lebih mudah, terutama bagi pemula. Terus selain itu, Canva juga udah mendukung flexibility and efficiency of use. Dimana di sini itu pemula udah bisa membuat desain hanya dengan klik sederhana. Sementara dimana kalau misalnya kita udah berpengalaman, kita juga bisa memanfaatkan beberapa shortcut keyboard yang udah disediakan oleh Canva. Contohnya misalnya untuk T untuk menambahkan teks, dan kita juga punya Ctrl D untuk menduplikasi objek. Nah, di sini Canva juga menyediakan sebuah fitur namanya Brand Kit yang bisa memungkinkan pengguna buat menyimpan logo, warna, sama font sehingga lebih efisien juga ketika membuat desain yang dimana kita harus konsisten menggunakan font-font tadi. Next.
Terus dari segi tampilan, Canva itu juga menekankan adanya aesthetic and minimalist design. Jadi di sini tuh interface-nya bersih, modern, terus nggak terlalu penuh juga. Jadi untuk pemula yang baru pertama kali pakai Canva itu nggak bakal ke overwhelm. Selain itu, toolbar-toolbar yang ada itu juga muncul hanya ketika dibutuhkan. Jadi misalnya kalau kita ingin fokus ke kanvas utama, maka kita bisa nge-hide toolbar tadi. Terus contoh lain, misal ketika kita memilih gambar, itu hanya ada menu edit gambar yang muncul. Jadi tetap pengalaman desainnya itu rapi dan sederhana. Next. Canva juga membantu pengguna buat recognize, diagnose, and recover from errors. Jadi ketika terjadi masalah seperti koneksi internet terputus atau file yang diunggah itu nggak didukung, jadi error, maka Canva itu akan menampilkan sebuah pesan error dengan bahasa sederhana yang mudah dipahami, bukan istilah teknis yang membingungkan. Contohnya, fail to save, please check your connection, atau file type not supported or you're not online gitu. Jadi hal ini memudahkan pengguna buat segera memperbaiki kesalahan yang ada. Oke, dan yang terakhir, Canva itu juga menyediakan help and documentation yang lengkap. Jadi ada pusat bantuan, tutorial interaktif, hingga tips langsungnya di Canva-nya, dan itu bisa di-search juga di website. Bahkan ada juga video panduan kalau misalnya pengguna kesusahan yang bisa dilihat di YouTube yang disediakan oleh Canva. Nah, pengguna ini bisa nyari panduan, misal kalau dia mengalami masalah yang spesifik, contohnya how to remove background, tanpa harus keluar dari Canva itu. Nah, selain itu, tooltipsnya itu juga muncul saat pertama kali pengguna baru login ke Canva. Jadi pengguna baru. Terus juga ada fitur-fitur baru seperti AI Magic Write dan sebagainya, sehingga pengguna itu nggak terlalu bingung saat pertama kali menggunakan Canva. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis user experience terhadap perangkat lunak Canva. Yang pertama untuk aspek positif user experience Canva yaitu user friendly interface, yaitu Canva dirancang untuk semua kalangan dari pemula hingga profesional. Tampilan bersih, icon jelas, dan tata letak yang logis membuat pengguna cepat beradaptasi bahkan tanpa tutorial. Yang kedua, drag and drop feature, yaitu pengguna cukup memilih dan menyeret elemen ke area desain. Ini sangat menghemat waktu dan mengurangi kompleksitas dibandingkan software desain profesional. Lalu yang ketiga, template yang beragam. Canva menyediakan ribuan template desain seperti poster, presentasi, CV, feeds Instagram, dan lain-lain yang bisa langsung dipakai dan disesuaikan, sehingga mempercepat proses pembuatan konten. Yang keempat, akses multi-platform, yaitu Canva bisa diakses lewat browser, desktop, dan aplikasi mobile. Semua proyek tersimpan di cloud dan dapat disinkronkan antar perangkat, memudahkan akses dari mana saja. Lalu yang kelima, kolaborasi real time. Pengguna bisa mengundang orang lain untuk mengedit desain secara bersamaan. Fitur ini sangat berguna untuk tim atau kelompok tugas. Lalu yang terakhir, fitur grafis yang cukup lengkap. Walau ada versi berbayar atau premium, versi grafisnya sudah sangat mumpuni untuk membuat desain yang menarik, lengkap dengan gambar, font, dan icon dasar. Ini benar-benar sangat memadai untuk kebutuhan dasar hingga menengah. Lalu next, analisis user experience ke sisi negatifnya. Lalu itu yang pertama, ketergantungan pada koneksi internet. Jadi Canva ini tidak bisa digunakan secara penuh tanpa internet atau offline. Fitur offline terbatas membuat pengguna yang berada di area dengan sinyal buruk kesulitan untuk mengakses dan mengedit desain. Lalu yang kedua, keterbatasan custom di user non-premium. Banyak elemen gratis, font premium, dan fitur lanjutan seperti penghapusan background hanya tersisa di versi Pro atau versi Premium. Ini membatasi fleksibilitas untuk pengguna non-premium. Lalu yang ketiga, terbatas untuk desain kompleks. Seperti nggak cocok untuk desain grafis profesional yang memerlukan kontrol dan detail sangat tinggi seperti Adobe Illustrator. Lalu yang kelima, ekspor terbatas untuk user non-premium. Pengguna non-premium tidak bisa mengatur resolusi tinggi atau mengubah format file tertentu saat mengunduh desain seperti file transparan atau PDF siap cetak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur Canva yang masih belum sesuai dengan 10 prinsip desain tadi. Jadi yang pertama, beberapa fitur Canva itu masih belum sesuai dengan recognition rather than recall.
Jadi kalau kita buka Canva itu dan cari template, bakal banyak banget template yang disediakan oleh Canva. Namun, urutan template yang disediakan itu tidak berdasarkan oleh selera user sebelumnya. Jadi, apa yang user buka di project sebelumnya, belum tentu akan ditaruh paling atas oleh Canva. Nah, saran dari kami untuk fitur ini adalah urutan template yang diurutkan dengan selera user sebelumnya, pastinya akan lebih memudahkan dan menghemat waktu user. Selanjutnya, ada help users recognize, diagnose, and recovers from errors. Jadi, beberapa notifikasi yang diberikan Canva itu tidak menyertakan alasan yang jelas atas penyebab error. Contohnya dari kedua notifikasi ini. Jadi, yang di kiri ini, notifikasi ini bakal muncul apabila Canva tidak bisa mempublikasikan desain kita. Namun, di notifikasi tersebut tidak dijelaskan penyebab dari error tersebut, apakah karena format yang kurang kompatibel atau koneksi internet user atau mungkin masalah lainnya. Nah, yang kedua ada kasih error yang diberikan Canva apabila user tidak dapat mengupload beberapa files. Nah, di sini pun juga Canva memberikan notifikasi yang kurang jelas dan apakah error yang disebabkan itu adalah karena corrupted file atau format file yang bermasalah. Nah, jadi saran dari kami untuk fitur ini adalah Canva memberikan notifikasi menyertakan alasan dan solusi yang harus dilakukan oleh user agar user nggak kesulitan menyelesaikan masalah. Selanjutnya ada flexibility and efficiency of use. Jadi Canva itu sebenarnya udah banyak banget shortcut-nya dan sesuai standar aplikasi lainnya juga. Tapi ada beberapa fitur Canva yang masih belum memberikan shortcut. Contohnya fitur align ini yang mengharuskan user setidaknya mengeklik 4 kali untuk bisa mencapai fitur ini. Nah, saran kami adalah untuk Canva untuk memberikan shortcut untuk menyikat beberapa langkah yang akan menghemat waktu user. Contohnya seperti fitur layer ini yang sudah disediakan juga shortcut-nya itu apa, jadi user tidak kesulitan untuk mencari info tentang shortcut-nya, atau fitur lock juga yang sama seperti fitur layer tadi. Jadi sekian dari kami presentasi tentang analisis kesesuaian desain Canva dan user experience Canva. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.